Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, pembelajaran dari mata kuliah strategi pembelajaran, di mana membahas tentang landasan psikologi dan kognitif pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita silahkan membahas. Yang pertama, yang seperti tadi ada psikologi tingkah laku atau biasanya disebut dengan behaviorism. Yang pertama itu teori belajar koneksionisme. Sekitar tahun 1903, Thorndike mengemukakan bahwa cara belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip-prinsip yang sama. Belajar dapat terjadi kalau ada stimulus, karena itu teori belajar ini disebut dengan teori stimulus dan respon, atau disingkat dengan SR. Dalam pembelajaran di sekolah, teori ini banyak digunakan. Dimaksudkan di sini adalah teori belajar koneksionisme ini itu seperti yang dikatakan bahwa mengemukakan cara belajar pada hewan dan manusia, dan pendapatnya pada dasarnya itu menurutnya prinsip-prinsipnya itu sama. Jadi dia menyamakan bahwa hewan dan manusia itu sama prinsip-prinsip cara belajarnya. Jadi mereka itu sama-sama memiliki stimulus dan respon. Teori ini juga sering dipakai atau banyak dipakai di sekolah-sekolah, di mana mereka menyamakan bahwa manusia dan hewan itu cara berpikir atau cara belajarnya itu sama, seperti itu menurut teori ini. Lalu selanjutnya ada ini. Yang pertama itu hukum kesiapan, atau yang biasa dibilang itu law of readiness. Menurut hukum kesiapan, hubungan antara stimulus dan respon mudah terbentuk kalau ada kesiapan pada diri seseorang. Siswa akan mudah mempelajari perkalian kalau ia telah menguasai penjumlahan. Anak usia 1 tahun akan mudah belajar berjalan kalau otot-otot kakinya telah kuat untuk menahan berat badannya. Jadi di sini menurut pandangan lain lagi tentang belajar, bahwa ada yang dinamakan hukum kesiapan atau law of readiness, yang dimana itu mengemukakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu mudah terbentuk kalau ada kesiapan pada diri seseorang. Apa yang dimaksudkan kesiapan di sini? Bahwa itu kesiapan itu dia sudah siap, atau ada pada dirinya itu sudah ada kayak penguasaan, seperti kayak tadi tidak bisa menguasai perkalian kalau belum menguasai penjumlahan. Jadi itu ada step by step. Seperti juga di sini ada contohnya, anak usia 1 tahun akan mudah belajar berjalan kalau otot-otot kakinya telah kuat untuk menahan berat badan. Jadi di sini di antara stimulus dan responnya itu dia sudah memiliki kesiapan dan mudah untuk belajar gitu. Oke, selanjutnya ini selanjutnya ada yang pertama. Yang kedua itu hukum latihan, atau biasanya disebut dengan law of exercise, yang mana hukum latihan ini menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lebih kuat karena latihan. Hubungan antara stimulus dan respon itu mudah menjadi lemah karena latihan tidak diteruskan atau dihentikan. Lalu di sini juga ada hukum akibat. Yang terakhir itu law of effect. Hukum ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Sebaliknya, kalau tindakan itu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan, maka tindakan itu cenderung kurang diulangi lagi. Jadi maksudnya di sini di hukum latihan law of exercise ini dimaksudkan bahwa menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi kuat karena latihan. Jadi perlu adanya latihan. Jadi perlu adanya latihan dalam belajar, karena jika stimulus dan responnya itu lemah, terus pelajaran yang dibelajarkan itu dihentikan, tidak diteruskan lagi latihannya, begitu maksudnya. Dilatih, belajarnya dihentikan, dia akan sangat sangat tidak bagus ya, karena
Seseorang yang stimulus dan responnya itu lemah kalau tidak latihan dan, dihentikan, tidak diteruskan latihannya itu bisa mengakibatkan dia akan jadi lupa begitu, akan jadi lupa. Tentunya tadi, maksud dari hukum akibat law of effect, maksudnya ini, hukum akibatnya itu maksudnya apa yang dilakukan itu akan ada akibatnya. Misalnya itu, suatu tindakan yang diikuti oleh akibat yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Jadi kalau misalnya itu menyenangkan akan diulang-ulang, tapi jika tidak menyenangkan maka tindakan itu cenderung kurang diulangi, itu efeknya, maksudnya itu akibat 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 dari, apa yang, proses belajar yang akan dilakukan itu semuanya ada akibatnya, diulang-ulang ataupun kurang, diulangi lagi itu akibat yang, dalam pembelajaran seperti itu. Oke ada yang dinamakan transfer latihan atau transfer of training. Yaitu menurut Tondik, apa yang pernah dipelajari anak sekarang harus dapat digunakan untuk hal-hal lain di masa yang akan datang. Implikasinya bagi pembelajaran adalah bahwa apa yang dipelajari siswa di sekolah harus berguna dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ini sangat betul sekali karena di mana anak itu diajarkan bukan hanya untuk belajar di kelas, tapi mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari juga, biar berguna untuk kehidupan kedepannya seperti itu. Sekarang yang kedua itu adalah teori belajar classical conditioning. Conditioning yang dimana Eliot itu mengemukakan beberapa prinsip klasikal conditioning, yaitu generalisasi rangsangan, diskriminasi, dan extension. Generalisasi rangsangan adalah proses di mana respon yang terkondisi mentransfer ke rangsangan lain yang serupa dengan rangsangan terkondisi aslinya. Diskriminasi adalah proses di mana kita belajar tidak untuk merespon terhadap rangsangan yang sama dengan cara yang sama. Extinction adalah proses di mana respon terkondisi hilang. Dalam eksperimennya, Pavlov menemukan bahwa dengan menyajikan bunyi bel sendirian dapat mengurangi respon terkondisi. Selanjutnya itu ada teori belajar operant conditioning. Skinner, seperti halnya Tondik, memusatkan pada hubungan antara tingkah laku dan konsekuensinya. Misalnya, jika tingkah laku seseorang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, maka orang itu akan mengulangi tingkah laku itu sesering mungkin. Penggunaan konsekuensi yang menyenangkan atau ganjaran dan yang tidak menyenangkan hukuman untuk mengubah tingkah laku dinamakan operant conditioning. Di sini dimana jika kita mengajarkan anak begitu, dimana kalau misalnya dia bagus dalam pembelajaran, dia akan dapat hadiah, jika tidak dia akan dapat hukuman, seperti itu. Kadang sering dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya itu ada sebagai ilustrasi, misalnya ini contohnya ya, kita ingin membentuk kebiasaan agar anak suka membaca buku. Ini contoh dari kebiasaan membaca buku ya. Agar terbentuk kebiasaan itu, maka perilaku membaca dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Pertama, melihat-lihat sampul buku. Kedua, membuka buku-buku. Yang ketiga, memperlihatkan gambar-gambar yang ada di dalam buku. Terus selanjutnya ada membaca isi buku. Jadi itu menunjukkan biar anak itu terbiasa untuk menjalankan kebiasaan biar dia suka membaca buku seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku operant conditioning. Yang pertama itu penguatan, yaitu penguatan utama dan penguatan sekunder, penguatan positif dan negatif. Terus prinsip Premack, lalu ada prinsip Premack. Langsung ada hukuman. Iya, hukuman itu meliputi 3 bentuk, yaitu yang pertama hukuman presentasi, hukuman penghapusan, lalu ada time out. Jadi hukuman presentasi itu tuh semua tergantung ya, kita sudah tahu sendiri apa itu hukuman presentasi atau hukuman penghapusan, time out. Selanjutnya ada di sini yang keempat, yaitu teori belajar sosial, yang dimana disebut dengan social learning theory, yaitu Slavian mengemukakan bahwa teori belajar sosial merupakan cabang dari teori belajar tingkah laku dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori belajar sosial ini umumnya menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori belajar tingkah laku. Namun, teori ini lebih memusatkan pada pengaruh signal atau cues
pada tingkah laku dan pada proses mental internal, menekankan pengaruh pikiran pada tindakan dan pengaruh tindakan terhadap pikiran. Oke, lalu ada lalu ada di sini juga penggunaan secara efektif. Prinsip modelingnya, Bandura dapat meningkatkan prestasi belajar. Dalam satu penelitian tentang guru yang diajar dengan prinsip-prinsip modelnya, Bandura seperti meminta perhatian, mendeskripsikan setiap tindakan selagi mengerjakannya, bantuan mengingat-ingat dan membantu mengevaluasi kinerja mereka sendiri, membuat mereka lebih berhasil dalam mengajarkan suatu konsep kepada anak umur 5 tahun dibandingkan dengan guru yang tidak diajar prinsip-prinsip itu. Jadi sudah jelas apa dimaksudkan, di mana konsep itu kepada anak umur 5 tahun itu lebih bagus dengan guru yang tidak diajarkan prinsip-prinsip itu. Jadi seorang guru harus bisa mengajarkan yaitu prinsip tadi, yaitu meminta perhatian, mendeskripsikan setiap tindakan selagi mengerjakannya, bantuan mengingat-ingat dan membantu mengevaluasi kinerja mereka, gitu. Jadi ini tuh untuk anak, yang konsepnya pada anak umur 5 tahun, seperti itu. Lalu di sini tadi, kita mengetahui pembelajaran baru lagi, yaitu pembelajaran kognitif, di mana, psikologi kognitif menyatakan bahwa belajar adalah perubahan proses mental internal atau perubahan struktur mental seseorang yang menyediakan kapasitas bagi terwujudnya perubahan dalam tingkah laku. Sedikitnya ada 4 hal yang berkaitan dengan belajar yang dikemukakan oleh psikologi kognitif. Di sini, saya langsung memaparkan saja ya. Semua di sini, yaitu pertama ada hukum kesiapan, law of readiness. Menurut hukum kesiapan, hubungan antara stimulus dan respon mudah terbentuk kalau ada kesiapan pada diri seseorang. Siswa akan mudah mempelajari perkalian kalau ia telah menguasai penjumlahan. Anak usia 1 tahun akan mudah belajar berjalan karena otot kakinya telah kuat untuk menahan berat badannya. Ini tadi sudah dijelaskan pada psikologi behaviorism. Lalu di sini ada pendekatan utama belajar dengan orientasi psikologi kognitif, yaitu pertama belajar reseptif, lalu ada yang kedua belajar penemuan, ketiga belajar hafalan, terus yang keempat belajar penuh arti. Dengan demikian belajar adalah perolehan dan pemodifikasian skemata. Belajar bermakna itu penuh arti terjadi jika siswa menyatukan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada atau jika siswa mengkreasi skemata baru dengan cara menganalogikan kepada skemata lama, begitu. Jadi di sini tuh dimainkan pendekatan, yaitu yang mana belajar yang penuh arti. Lalu di sini ada pembelajaran lain, yaitu teori belajar konstruktivism. Konstruktivism adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu di sendiri pula. Dengan kata lain, manusia itu tak kenal objektif. Kenyataan yang benar merupakan bagian dari interpretasi mereka sendiri tentang hal itu, karena semua pengetahuan disaring dan diinterpretasi berdasarkan pengalaman yang lampau dan apa yang telah diketahui, seperti itu. Jadi berhubungan dengan kenyataan. Lanjut di sini, lalu ada yang kedua, model pemrosesan informasi, yaitu menyatakan bahwa alur pemrosesan informasi dari luar sehingga kita mengingatnya adalah pertama masuk melalui indera, lalu sampai ke sensor register dan ditransfer dari sensori register ke ingatan jangka pendek, kemudian diproses lagi untuk diteruskan ke ingatan jangka panjang. Sensori register itu adalah komponen pertama dari sistem ingatan, di mana informasi yang masuk bertemu sensori register menerima banyak sekali informasi dari panca indera dan menahannya dalam waktu singkat, tidak lebih dari 2 detik. Lalu ada ingatan jangka pendek, yaitu informasi yang diterima orang dan diperhatikan ditransfer ke komponen kedua dari sistem ingatan kita, yaitu ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menahan informasi secara terbatas dalam beberapa detik. Ingatan jangka pendek adalah bagian dari ingatan di mana informasi sedang dipikirkan untuk disimpan. Jadi di sini berhubungan dengan belajar, yaitu karena adanya ingatan jangka pendek yang biasanya dialami oleh siswa. Selanjutnya, ya di sini pastinya ada ingatan jangka panjang atau long term memory. Jangka panjang adalah
bagian dari sistem ingatan kita yang berfungsi menyimpan informasi untuk jangka panjang, kapasitasnya sangat besar. Para ahli meyakini bahwa kita tidak pernah melupakan informasi dalam ingatan jangka panjang. Mungkin kita hanya kehilangan kemampuan menemukan informasi itu dalam ingatan kita. Jadi di sini dimaksudkan adalah jika adanya informasi itu berfungsi dari sistem ingatan kita, dan kita lupa, padahal itu tidak karena kita hanya lupa untuk mencari informasi itu dalam ingatan kita saja. Selanjutnya di sini ada ingatan atau lupa. Umumnya terjadi karena informasi di dalam ingatan jangka pendek tidak pernah ditransfer ke ingatan jangka panjang. Tetapi lupa bisa pula terjadi karena kita kehilangan kemampuan mengingat informasi yang ada di informasi jangka panjang. Yang kedua itu ingat, informasi yang kita pelajari harus kita simpan dalam ingatan jangka panjang melalui pengulang-ulangan informasi yang masih ada pada ingatan jangka pendek. Lalu selanjutnya kita harus menaruh perhatian dan usaha yang serius kepada informasi yang kita pelajari. Lalu kita perlu mempertimbangkan bahwa setelah mempelajari informasi yang kita pelajari, tidak ada informasi lain yang dapat mengaburkan informasi sebelumnya, seperti itu. Di sini lalu ada literalisasi, adalah sistem pengontrolan oleh otak yang sifatnya menyamping. Otak kanan mengontrol gerakan tubuh sebelah kiri dan sebaliknya otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan. Contohnya itu anak yang menulis dengan tangan kiri atau menendang bola dengan kaki kiri adalah tipe anak yang dikontrol oleh otak kanan. Selanjutnya ada pencocokan pola atau pattern matching. Hart mengemukakan kemampuan pencocokan pola dari otak sebagai berikut. Yang pertama, otak secara alami adalah pencocok pola walaupun pada bayi. Yang kedua, pencocokan pola memanfaatkan unsur-unsur spesifik dan hubungan-hubungan dan dibantu oleh penggunaan isyarat yang efektif. Lalu ada yang ketiga, insyaraf negatif memberi peranan penting karena insyaraf negatif itu secara cepat menyodorkan otak bahwa ada kesalahan, seperti itu. Ini yang disebut dengan isyarat negatif. Terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi saya kali ini, yaitu tentang psikologis, yang dimana juga ada kognitif pembelajaran yang dibahas di sini dalam mata kuliah strategi pembelajaran, di mana ini sangat penting dalam strategi pembelajaran untuk nantinya kita ajarkan kepada seorang siswa. Jadi dengan demikian saya akhiri, terima kasih.